Oke, jadi kita masih ada satu materi lagi untuk analisis balok yang bentuknya T atau L gitu. Oke, jadi kita mulai aja ya. Jadi mengapa ada analisis balok T dan L ini gitu ya. Jadi kalau di denah kalian gitu, ya, kan ada balok-baloknya. Ini yang ini balok ya, ini balok, ini juga balok, ini juga balok dan seterusnya. Nah, akibat ada si pelat gitu ya. Kalau kalian potong bagian sini, kalian potong, itu bentuknya L karena ini ada balok, lalu ada pelat sepanjang ini ada pelat nih. Jadi baloknya harusnya segini nih, tapi gara-gara ada pelat, itu seolah-olah baloknya punya sayap gitu. Nah, inilah balok L kalau dia ada di ujung. Kalau kalian potong di tengah-tengah di sini, ini kan baloknya gini ya, kotak harusnya kan ya. Tapi karena ada pelat, seolah-olah dia punya sayap ke kanan sama sayap ke kiri. Jadi, ada daerah pelat yang menyumbang kekuatan ke balok gitu. Jadi kita bisa menganalisis si balok ini seolah-olah balok T gitu. Jadi ini sepanjang apa? Ini ada di SNI 2847 ya, SNI beton. Berapa panjang bagian plat bisa kita akui untuk kekuatan balok. Nah, ini ada di SNI beton gitu. Itu nanti seperti panjang efektifnya gitulah ya. Ini juga nih kayak gini nih ada persyaratannya bisa kita klaim sejauh apa gitu. Jadi intinya adalah gara-gara ada si pelat, si balok itu tuh apa ya? Ada suatu bagian pelat yang ikut menyumbang kekuatan dan kekakuan gitu ke si balok gitu. Nah, gara-gara bagian plat inilah makanya balok itu bisa berbentuk T kalau dia interior dan bisa berbentuk L kalau dia di eksterior gitu. Nah, kalau kita ngedesainnya mau lebih detail dan presisi gitu, kalian desainnya sebagai balok T atau sebagai balok L aja gitu. Kalian sebenarnya bisa ngedesain sebagai balok kotak aja gitu. Cuma ya kenyataannya itu sebenarnya bagian tertentu pelat itu benar-benar menyumbang sebenarnya. Jadi sebenarnya bisa kita klaim gitu ceritanya. Nah, gimana caranya ngeklaim itu gitu. Jadi kalau kalian ngedesain balok T sama L tuh desainnya lebih optimum gitu. Karena kalian mempertimbangkan apa kekuatan si pelat gitu. Nah, sekarang pertanyaan, kalau mau mempertimbangkan si kekuatan pelat ini, harus bagaimana desain saya gitu kan ya. Nah, itu ada di slide ini. Jadi itu sekilas introduction-nya ya, gambarannya kenapa ada balok T sama L. Devika bisa tolong bacain. Bisa, Bu. Pada saat konstruksi, balok dan pelat dicor bersamaan sehingga kedua monolit. Karena itu, pelat menjadi bagian sayap dari balok seperti pada gambar 4.1. Gambar 4.2 menunjukkan balok interior yang mengalami defleksi. Pada potongan AA adalah daerah momen positif atau di tengah bentang, dan potongan BB adalah daerah momen negatif di tumpuan. Di tengah bentang, daerah tertekan di bagian sayap atau flange, seperti pada gambar 4.2b. Pada kondisi ini, balok berperilaku sebagai balok T. Gambar 4.2d. Di tumpuan daerah tertekan di bagian bawah, balok seperti pada gambar 4.2c, dan balok berperilaku sebagai balok persegi. Oke, terima kasih. Nah, jadi tadi sekilas introduction-nya kayak gitu ya. Nah, ini sekali lagi dijelasin lagi kenyataannya itu kan kita kalaupun kita mau ngedesain baloknya jadi kotak itu boleh-boleh aja gitu. Nah, kenyataannya
bakal dicor bareng sama si pelat, sehingga sebenarnya ada daerah efektif dari pelat itu menyumbang kekuatan ke balok gitu. Nah, jadi cuma sebagian kecil nih, jadi kita nggak bisa ngeklaim setengah ini ya, kita nggak bisa ngeklaim segini gitu. Jadi sayapnya sepanjang ini, nah itu nggak bisa. Jadi ada suatu bagian kecil lah yang bisa di apa ya, yang memang kalau mereka kalau balok berdeformasi itu si pelat ikutan gitu. Jadi cuma sebagian ini aja gitu. Jadi kalaupun crack gitu, cracknya segini nih gitu. Terus juga kalau di ini kan di eksterior ya, ini kalau di interior bentuknya jadi T gitu ya. Gitu. Nah, jadi cuma kecil ya bagiannya, nggak gede gitu, setengah dari bentang gitu, nggak gitu. Nah, jadi ini tadi ilustrasi lagi gitu ya. Lalu habis itu lebih jauh lagi gitu. Nah, jadi kenyataannya ketika balok berdeformasi kan, baloknya kan kita misalkan mau desain kotak aja, itu juga boleh-boleh aja gitu. Nah, kenyataannya tuh ini ada bagian pelat ini nih yang sebenarnya ya ikutan nempel banget sama si balok gitu, jadi ikut menyumbang kekuatan ke balok gitu. Kenyataannya habis dari panjang segini barulah dia benar-benar crack total gitu sama si pelatnya, misah gitu. Jadi misahnya nggak benar-benar di sini gitu, jadi kayak ada jarak gitu. Nah, jadi kayak gini nih bentukan apa kalau dia berdeformasi ya, si balok T itu, ini kalau interior ya, kalau interior gitu. Pada potongan AA momen positif, BB negatif. Lalu 42B. 42B. Oke. Nah, jadi ini deformasinya seperti ini gitu kan ya. Lalu kita coba potong sekali lagi, ada daerah tumbuhan sama ada daerah lapangan. Tumbuhan itu biasanya momennya negatif. Lapangan biasanya momennya positif gitu. Nah, yang bagian momen positif ini, bagian lapangan, ini kalau dipotong gitu ya, kita potong gitu, gambarnya kayak gini. Nah, kalau apa momen positif itu kan bawahnya ketarik ya, jadi bagian sini nih ketarik gitu. Nah, lalu ada suatu bagian yang jelas kan atas tertekan gitu kan ya, jadi bagian atas ini tertekan gitu. Cuma pertanyaannya ini tertekannya sedalam apa? Ini kan pertanyaannya, misalkan tebal pelatnya 180. Nah, ini sih daerah tertekan tuh kurang dari 180 apa lebih gitu. Apa segini nih daerah tertekan gitu ya. Nah, sejauh apa ini? Nah, ini konsepnya adalah sama ketika kalian mengerjakan soal-soal yang sebelumnya. Jadi kan ada yang namanya C ya, daerah tertekan ini kan. Ada ini daerah tertekan ini kan, kalian cari C ini berapa dengan cara sigma H sama dengan 0 kan gitu. Nah, nanti kita juga gitu, kita cari seberapa ini daerah tertekannya, apakah lebih dari tebal pelat atau kurang dari tebal pelat gitu. Oke, nah terus kalau kita coba potong di tumpuan kan momennya apa namanya negatif ya, jadi bagian atas nih yang ketarik. Bagian atas ketarik. Ini yang ketekan sekian gitu kan ya. Ya sama, kita juga cari daerah tekannya kayak gini aja, cuma dibalik aja baloknya gitu. Ini kesetimbangan sigma sama dengan 0, sedalam apa dia tertekan. Nah, untungnya kalau di momen tumbuhan, pelat itu punya tulangan gitu. Jadi tulangan si pelat ini sebenarnya bisa kita hitung juga gitu. Jadi untungnya di situ tuh, kalau nahan momen negatif, udahnya si balok ini nyumbangin gitu ya, maksudnya si pelat ini nyumbangin gitu ya, dari ininya gitu, jadi flange gitu, dia juga ada tulangan si pelat yang bisa kita klaim juga gitu buat nahan si momen negatif gitu. Jadi menguntungkan gitu, jadi menguntungkan gitu. Nah, terus ya gitu. Jadi ini kalau bagian A tapi daerah tertekannya lebih dari tebal pelat gitulah ya.
gitu. Ini daerah B. Bisa gini gitu. Nah, jadi itu untungnya gitu. Jadi kita tuh desainnya bisa lebih optimum lagi kalau kita ngitungnya sebagai balok P gitu. Kalau mau ngitung jadi balok kotak doang gitu si pelatnya di neglect gitu. Jadi kayak slide sebelumnya gitu ya, materi sebelumnya itu juga boleh-boleh aja gitu buat hitungan yang lebih kasar gitu kan ya. Nah, tapi kalau kalian mau lebih presisi, lebih optimum, terus ya itu tadi ya lebih itu tadi refine analisis gitu, kita hitungnya pakai balok T sama L gitu ceritanya. Nah ini sekarang seberapa besar nih bagian pelat yang boleh kita klaim gitu ya. Kita nggak bisa seenaknya itu tadi ya ngeklaimnya setengah bintang gitu. Nah itu kenyataannya udah crack nih bagian sini nih, nanti udah bakal crack gitu. Hansen bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Lebar efektif sayap lebar 4.3.A menunjukkan distribusi tegangan maksimum tekan akibat momen lentur positif. Tegangan terjadi pada bagian pelat sayap balok. Untuk keperluan analisis dan desain, lebar efektif sayap diasumsikan selebar BE. Lihat gambar 4.3.B, di mana pada sayap selebar BE mengalami tegangan secara merata yang memberikan gaya tekan yang mendekati sama dengan yang sebenarnya terjadi di daerah tekan. SNI 2847 pasal 8.12 yang mengacu pada SEI Code Sec 8.12 memberikan ketentuan lebar efektif sayap pada balok T dan balok L sesuai gambar 4.4. Oke, terima kasih. Nah, jadi kondisinya gitu ya, yang terjadi gitu, itu yang terjadi tuh seperti A gitu kan ya, yang kondisinya yang terjadi itu seperti A gitu. Nah, jadi tertekan tuh bagian atas semua tertekan gitu. Nah, cuma ya nanti ketika bebannya udah besar banget gitu ya, itu ya si ini tuh bakal terjadi crack gitu. Nah, jadi yang bisa kita asumsikan sebagai desain kayak gini aja. Gitu. Jadi hanya selebar efektifnya gitu. Enggak semua pelat diklaim jadinya gitu ya. Karena ya memang bakal kenyataannya tuh saat berdeformasi nggak semuanya ikutan berdeformasi si pelat gitu. Jadi kita cuma bisa ngeklaim se-BE gitu ya, cuma segini nih gitu. Nah, seberapa besar BE gitu kan ya. Nah, ini jadi kalau kalau jadi kalau dia L gitu ya, kalau dia L, BE itu ambil terkecil dari ini sama ini, ambil terkecil gitu. Kalau dia T, ambil terkecil dari ini sama ini, ambil terkecilnya gitu. Jadi terus definisinya segini ya, BE itu segini nih. Jadi misalkan yang govern misalkan ya, yang minimum itu nanti setelah ngitung gitu kalian, oh ternyata L/4 nih, misalkan gitu ya, ini misalkan aja ya, misalkan 8 bagi 4 jadinya berapa? 2 ya. Jadi ini 2 meter misalkan, bentangnya 8 gitu ya. Nah, ini dari ujung kiri sampai ujung kanan gitu ya. Bukan cuma satu sayap gitu. Jadi kalau ini segini 2 meter, misalkan B-web-nya ini berapa ya? 250 misalkan. Ya berarti ini sayap kanannya ya 2 meter kurangi 250 bagi 2 gitu kan ya, sisanya aja gitu. Jadi pokoknya si BE ini kalau balok T itu total dari segini nih, udah sama sayap kanan, sayap kiri, sama B-web-nya sendiri gitu. Nah, kalau ini juga si BE efektif ini itu yang terkecil aja, yang govern dari ini apa ini gitu ya, itu, dan sepanjang ini udah sama lebar balok gitu maksudnya. Jangan sampai kalian BE itu ngiranya segini nih BE gitu ya, BE gitu, bukan, tapi
udah sama si baloknya, udah sampai sini gitu maksudnya. Nah, jadi kita ikut peraturan aja gitu. Jadi bolehnya ngeklaim sekian gitu, ya udah kita klaim sekian. Andre bisa tolong bacain? Bisa. Analisis momen nominal balok T. Analisis dibagi menjadi bila tinggi balok tegangan tekan lebih kecil dan ketebalan sayap A kurang dari yang kedua bila tinggi blok tegangan tekan lebih besar dari ketebalan sayap A lebih besar dari HF. Kasus 1 A lebih kecil sama dengan HF. Tinggi balok tekanan tekan lebih kecil atau sama dengan ketebalan sayap seperti pada gambar 4.5. Analisis sama dengan balok penampang persegi. Langkah pengerjaan 1, asumsi A sama dengan beta 1 dikali C kurang dari HF. Yang asumsi tulangan tarik leleh epsilon X lebih besar sama dengan epsilon yield. 3, hitung tinggi balok tegangan tekan A dengan persamaan 4.1 A sama dengan AS dikali F yield dibagi 0,85 FC prime dikali BE. Oke, terima kasih. Nah, jadi ya kita kan kemarin udah bisa ngedesain kalau gini lah ya, tulangannya tunggal gitu kan ya. Kalau momen positif ya udah taruh di bawah. Lalu dengan cara yang sama, oh momennya negatif, ya udah baloknya dibalik gitu kan ya, pasang di atas gitu. Jadi cuma kayak gitu kan, kita udah bisa ngedesain momen positif kayak gini, momen negatif kayak gini, cuma dibalik aja gitu. Nah, lalu habis itu kita udah bisa ngedesain kalau memperhitungkan tulangan tekan gitu. Misalkan ya, ininya udah diperhitungkan gitu. Jadi bisa dihitung momen positifnya gitu berapa. Jadi bagian sini ketarik gitu ya, ininya tertekan gitu, tapi dengan memperhitungkan tulangan tekan gitu. Nah, sekarang kondisinya balok kalian tuh bentuknya T gitu ya. Kalian cuma sebenarnya teorinya sama nih, cuma bedanya sekarang bentuknya T. Jadi cuma sedikit adjustment-nya sebenarnya. Nah, karena sekarang bentuknya T ini gitu ya, tadi sebenarnya udah agak dibahas. Daerah tertekan ini kita nggak tahu nih ada di dalam ketebalan sayap atau lebih dari ketebalan sayap gitu. Kita nggak tahu nih daerah tertekannya. Ya bisa dibilang kan daerah tertekan kalau di sini C ya, kalau di sini kan C, tapi kalau di tegangan kan A gitu kan ya. A gitu kan ya. Nah, sekarang pertanyaannya si A itu ada dalam ketebalan sayap, ketebalan pelat gitu atau lebih gitu kan ya. Jadi di segini yang daerah tertekan atau daerah tertekan tuh lebih gede segini nih gitu. Jadi ada dua kemungkinan dan dua-duanya mungkin terjadi gitu ceritanya. Nah, sekarang kita kasus pertama dulu nih ketika A-nya itu ada di ketebalan si plat gitu. Nah, kalau kasus 1 kayak gitu kan ya. Ya kita kita start aja perhitungannya gitu ya. A sama dengan beta 1 kali C dan A itu kurang dari tebal pelat. Terus sekali lagi kita mau tulangan tariknya leleh karena kita maunya under reinforce gitu kan ya. Nah, dengan asumsi tulangannya leleh gitu, terus ya kesetimbangan sigma H sama dengan 0 ini kan sigma H sama dengan 0 gitu. Oh ya, ini ceritanya tulangan tunggal aja gitu loh. Jadi ini T sama C, pemainnya T sama C doang. Udah sigma sama dengan 0 kayak gini kan, sama kan? Masih sama ya caranya. Kita cari A-nya berapa gitu.
Virus bisa tolong bacain. Virus Nafis atau enggak? Enggak ada nih. Ya udah, Raffi Antoni bisa tolong bacain. Bisa, Bu. Ya. Periksa alfa lebih kecil dari HF. Bila tidak memenuhi, maka masuk ke kasus 2. Periksa epsilon S lebih besar daripada epsilon yield. 6. Tentukan momen nominal dengan persamaan berikut. Momen nominal sama dengan luas til dikali F yield dikali D min A per 2. Ya, oke, terima kasih. Nah, jadi ini ya masih kasus 1 kalau daerah tertekannya itu kurang dari tebal pelat gitu ya. Masih sama nih, kita asumsikan dulu gitu kan ya. Lalu di sigma sama dengan 0 gitu bisa cari A gitu. Nah, setelah dapat A, misalkan A-nya dapatnya 150, lalu tebal pelatnya 180. Oh, berarti asumsi sesuai asumsi kan gitu. Kalau ternyata nggak sesuai asumsi, kita langsung masuk ke kasus 2. Nanti ada kasus 2 di sini ya. Pakai kasus biru, yang digambar ini pakai kasus biru. Jadi kalau nggak sesuai asumsi kasus 1, berarti kita langsung switch ke kasus biru gitu ya. Nah, kita ternyata masih tebal si pelat gitu kan ya. Kita lanjut lagi. Jadi benar ya asumsi ini kita kan benar gitu. Misalkan benar. Nah, kita punya asumsi kedua kan, di mana tulangannya itu harus under reinforce. Ini juga harus dibuktikan. Gitu. Kenapa? Karena kalau ini kurang, epsilon S kurang dari epsilon yield, sekali lagi di sini kita nggak boleh pakai F yield. Kita harus pakai Fs gitu ya. Fs ini sesuai dengan besaran ini nanti. Gitu. Misalkan dari ini saya epsilon S ini epsilon CU gitu ya. Ini epsilon S-nya dapatnya kalau epsilon yield kan 0,021 ya. Nah, misalkan ini dapatnya 0,005 misalkan. Kan ini kan berarti nggak leleh nih. Nggak boleh nih pakai F yield di sini. Harus pakai Fs. Fs-nya berapa ya tinggal ini dikali E gitu. Nah, nanti jadinya pakai itu gitu. Jadi nah, kita buktikan kan periksa ini, kalau misalkan benar lebih besar dari epsilon yield, berarti kan leleh. Boleh lanjut lagi. Ini asumsinya juga udah benar jadinya. Gitu. Lanjut lagi, ya udah deh hitung MN gitu. Selesai deh, gitu aja kan. Nah, sekarang gimana kalau tertekannya lebih dari tebal pelat gitu ya, kasus biru ya. Kasus biru. Nicholas Chandra bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Untuk kasus kedua yang A-nya lebih besar dari HF, pada kondisi tinggi balok tegangan tekan lebih besar dari tebal sayap, penampang dianalisis dengan membaginya menjadi bagian sayap dan bagian badan seperti pada gambar 4.6. Bagian sayap, gaya tekan sesuai persamaan 4.3, yaitu CCF sama dengan 0,85 dikali FC prime dikali BE dikurang BW dikali HF. Bagian badan, gaya tekan sesuai persamaan 4.4 berikut, CCW sama dengan 0,85 FC prime BW kali A. Nilai A pada persamaan 4.4 belum diketahui. Dengan syarat keseimbangan, T sama dengan AS kali FY sama dengan CCF tambah CCW. Didapat nilai A sebesar A sama dengan T dikurang CCF dibagi 0,85 FC prime kali BW. Oke, terima kasih. Nah, kalau kondisinya sekarang daerah tertekan melewati tebal pelat,
Jadi segini gitu misalkan ya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah daerah yang ini kan udah fix ya, ini kan tebal pelat, T pelat gitu ya, T pelat gitu. Jadi ukurannya fix. Ini juga ukurannya fix, BE. Gitu ya. Nah, jadi kita ini aja, kita pisahin. Jadi sekarang kan kalau kondisi satu ini kan pemainnya 2 ya, T sama T gitu. Nah, sekarang kita mau misahin yang udah fix gitu. Jadi kita coba pisahin. Jadi ceritanya BE kan fix, TP fix. Cuma sedalam apa kan nggak fix ya, gitu kan. Nah, jadi ini kita kunci aja gitu kan, ini fix ya. Kita kunci ini. Gitu. Jadi si biru ini sama biru ini jumlahin. Jadilah dia pemain ini nih, CCF. Gitu. Karena dia fix gitu. Nah, lalu si pemain kedua itu yang ini. Ini pemain kedua nih, si hijau. Yang adalah fungsi dari A gitu. Jadi inilah pemain kedua si hijau. Jadi si hijau doang yang dalam fungsi. Soalnya kan ini fix ya, ini fix, ini fix, ini fix gitu kan ya. Ini fix, ini fix. Nah, si A ini nggak fix kan. Ini masih fungsi dari A gitu. Nah, si T, pemain ketiga nih, si tulangan kan. Nah, tulangannya kan juga fix. Ini kan juga fix ya, pemain ketiga. Gitu. Nah, jadi kita cari berapa A sehingga sigma H sama dengan 0 dari ketiga pemain ini. Jadi konsep selalu sama ya, konsep selalu mencari daerah tertekan itu caranya sigma H sama dengan 0. Jadi konsep selalu itu aja gitu. Jadi kita tuh belajarnya tuh sebenarnya gampang karena teori yang kita hadapi itu konstan, nggak bisa sekarang A nanti tiba-tiba di kasus lain B gitu. Jadi kalau A di kasus manapun tetap A, konsepnya gitu. Jadi sebenarnya belajar kita itu kalau ngerti konsepnya enak gitu ya. Nah, jadi ya udah deh. Jadi berapakah si biru ini kan luasan aja ya luasannya. Jadi BE dikurangi luasan BWeb gitu dikalikan ketebalan lalu dikalikan tegangannya gitu. Jadilah dia gaya. Sekali lagi gaya adalah tegangan dikali luas gitu aja. Lalu BE juga tegangannya kan 0,85 Fc prime kan, beton gitu kan 0,85 Fc prime. Dikali luasannya ya BW dikalikan A yang kita nggak tahu A-nya berapa yang akan kita cari gitu ya. Lalu tulangan juga gitu, tegangan tulangan dikalikan luas tulangan. Ya udah deh ini gitu. Nah, kita setimbangin berarti T sama dengan ya kalau mau segini kan ya sigma H sama dengan 0 gitu, makanya T dikurangi CCF dikurangi CCW sama dengan 0 gitu maksudnya ya. Sehingga dapatlah yang seperti ini nih. Lalu pindah ruas dapatlah seperti ini. Ya udah deh, habis itu kita dapat nilai si A gitu. Gampang aja sebenarnya kalau paham pola berpikir tuh. Jadi nggak ngapalin kayak gini ya. Kalau ngapalin menguapnya juga gampang. Jati Iman bisa tolong bacain? Cek A lebih besar dari HF. Tinggi garis netral dapat diperoleh dengan C sama dengan A per beta 1. Periksa epsilon S lebih besar sama dengan epsilon Y. Dengan epsilon S sama dengan dalam kurung D min C per C dikali epsilon CU. Momen nominal diperoleh dari persamaan berikut. Mn sama dengan CCF dikali dalam kurung D dikurangi HF per 2 ditambah CCW dikali D min A per 2.
Bila tulangan tekan diperhitungkan, maka momen nominal menjadi MN sama dengan CCF dikali D min HF per 2 ditambah CCW dikali D min A per 2 ditambah CS dalam kurung D dikurangi D aksen. Ya, oke, terima kasih. Jadi kita udah dapat A ya dari sini gitu. Lalu kita cek apakah A benar melewati tebal pelat gitu kan ya. Kalau enggak berarti sekali lagi masuk ke kasus 1 karena ini kasus 2. Terus habis itu kalau udah tahu A gitu kita bisa cari C gitu kan ya. Cari C. Lalu setelah udah tahu C kita bisa gambar diagram regangan gitu ya. Ini lagi nih kita gambar lagi gitu kan ya, ini C. Lalu nih epsilon CU, lalu nih epsilon S, lalu apalagi ini kan pasti D gitu kan ya, segini pasti D gitu. Nah, lalu kita cari si epsilon S berapa gitu kan ya, karena mau membuktiin ini gitu. Nah, ini sekali lagi nih nggak usah diapalin kayak gini, jadi tinggal depan berarti kan epsilon S dibagi epsilon CU gitu. Di ini apa namanya, misalkan ini nih apa namanya, samping sesama samping gitu. Jadi sama dengan C per ini kan samping yang kecil kan gini. Terus sama dengan bentar ini ketukar berarti. Kalau ini sudut yang ini depannya epsilon S gitu, sampingnya yang ini berarti D minus C gitu. Lalu ini depannya epsilon CU gitu kan ya, dibagi sampingnya ini C gitu, makanya makanya bisa jadi rumusnya seperti ini. Cuma pindah ruas, ini pindah ke kanan gitu. Jadi ini kesetimbangan segitiga saja. Perbandingan segitiga saja gitu ya. Nah, jadi nggak ada yang dihafal dari sini. Terus habis itu buktikan kan harus lebih besar dari epsilon yield. Sekali lagi, tegangan yield sama dengan apa namanya, E sama dengan tegangan per regangan. Nah, tegangan saat yield berarti regangannya yield. Jadi regangan yield sama dengan F yield-nya tulangan ya dibagi E gitu ya. Cuma pindah ruas gini. Ini ke bawah. Nah, jadi dapat epsilon yield kalau nggak salah 0,021 kan. Nah, kalau dia lebih dari epsilon yield berarti tulangannya leleh. Berarti boleh lanjut. Kalau enggak, gunakan Fs gitu ya. Fs berapa sesuai dengan regangan yang terjadi nih di sini gitu ya. Nah, udah ternyata leleh gitu ya, berarti boleh lanjut. Nah, terus habis itu hitung momen kan sekarang. Nah, sekali lagi kayak gini tuh nggak usah diapalin, kalian bikin aja apa diagram gaya. Jadi ya kita gambar penampangnya biar apa namanya enak misalkan. Oke kan, penampangnya kayak gini. Di biru tadi ya, ini kan daerah biru ya yang udah fix tadi. Ini pasti di titik tangkapnya nih, lokasinya ini, lokasi gaya pasti ada titik tangkap. Ini tadi siapa? CCF ya. Lalu ini juga nih, ada si T. T ini ada di titik tangkap juga ya, di asnya penampang. Terus habis itu ada si, tadi warnanya apa? Hijau ya, si hijau. Tadi si hijau, ganti deh. Si hijau ini nih, daerah si hijau kan ya. Ini si CCW. Pasti ada di asnya juga, misalkan ini asnya di sini lah ya. Di sini misalkan, ini CCW. Nah, momennya adalah kita sigma momen aja, terserah mau sigma momen di
titik tangkapnya CCF, atau mau di titik tangkap CCW, atau mau di titik tangkap T gitu. Bahkan nggak di titik tangkap di sini juga boleh ya, sekali lagi di sini boleh, bahkan di sini juga boleh gitu ya. Cuma akan lebih baik kalau kalian ambil satu titik tangkap gaya yang ada, jadi mengeliminasi gaya tersebut karena nggak ada lengan momennya gitu. Nah, kalau bentuknya kayak gini, berarti kan dia mengeliminasi T, berarti dia ini sigma momen di ini nih, di titik T ini, titik T misalkan ya. Jadi ya udah CCW dikalikan lengan ditambah CCF kalikan lengan gitu. Sekarang kita hitung lengannya. Ini kan segini pasti TF ya, apa tadi HF gitu kan ya. Berarti segini adalah HF per 2 karena di titik tangkap. Jadi lengannya si CCF ya sekali lagi ini tulangan tuh letaknya D ya dari serat atas. Jadi lengannya si CCF ya tinggal D dikurangi setengah HF. Ini deh gitu ya. Lalu lengannya CW berapa? CCW itu ada di titik tangkapnya. Nah, dia ini selebar A kan, gitu kan. Jadi titik tangkapnya berarti A per 2 ini. Ini A per 2, bagian sini doang. Jadi, lengan si CCW terhadap T ya, D dikurangi A per 2, gitu. Jadi, dapatlah rumus momen ini, gitu. Gitu. Nah, kalau misalkan ada pemain ketiga ya, pemain ketiga ini si tulangan tekan, misalkan di sini lah ya, di sini misalkan. Sekarang ini ada tulangan tekan di sini. Misalkan gitu. Nah, itu ya di lokasi tulangan tekan. Wah, ini mepet-mepet ya. Pokoknya ini ada tulangan tekan nih misalkan. Pokoknya di asnya si tulangan tekan gitu lah ya. Itu adalah CS aksen gitu misalkan. Oh ya udah CS doang. Soalnya C itu udah compression, S itu steel. Jadi udah bisa lah ya CS gitu. Nah, selalu as dari tulangan sampai ke serat kan teratas itu adalah D namanya. Jadi asnya ini sampai ke serat atas ini, serat ini tuh D. Nah, kalau punyanya tulangan tekan namanya D aksen. Itu kan selalu gitu ya. Jadi coba di-review lagi di slide sebelumnya gitu. Pokoknya punyanya tulangan tekan selalu ada aksen-aksennya gitu. Intinya adalah kalau D itu as dari tulangan sampai serat tekan teratas, terluar. Berarti sama juga as dari tulangan tekan sampai serat tekan terluar itu jadi D aksen gitu. Jadi ya sekarang jarak si lengannya berapa gitu kan ya. Ya tinggal itu tadi D dikurangi D aksen gitu. Ini kan D aksen. Gambarnya nggak gini berarti gini. D aksen ada di sini gitu. Ya udah deh. Jadinya rumusnya ini gitu. Gitu. Jadi dari sini nggak ada yang saya apalin ya. Jadi tinggal dicoret-coret aja nanti rumusnya keluar sendiri gitu. Nah, ini adalah ilustrasinya ya. Ini gambar yang lebih tadi kan udah dicoret-coret gitu ya. Maksudnya ada hijau, biru, terus ungu ini tadi ya. Nah, ini kalau lebih gambar yang lebih bagusnya kayak gini sih. Jadi kalau kasus 2 itu kita udah tahu semua bagian pelat sayap itu tertekan. Nah, kalau udah tahu gitu, ini bisa dikunci nih luasan ini sama ini udah bisa dikunci gitu. Idenya adalah seperti itu sebenarnya. Lalu kita tinggal cari nih sisanya butuh A berapa sehingga sigma H-nya akan sama dengan 0 gitu. Ya udah deh. Gitu aja sih. Sama sih ini kayak penjelasan sebelumnya. Ada yang tanya nggak dari situ? Jadi cuma gitu aja ya, balok T sama analisis balok T sama L tuh kayak gitu aja. Jadi
ada dua kondisi, bisa jadi dia itu daerah tertekannya itu seluruh pelat itu tertekan gitu, bisa jadi cuma sebagian gitu. Jadi kita ya cari kondisi yang terjadi gitu ya. Nah, kalau misalkan cuma sebagian, caranya kasus 1 tadi. Kalau lebih dari ketebalan pelat, caranya kasus 2 ini. Terus habis itu sama, habis itu. Begitu pula nanti kalau baloknya L, juga gitu ya, balok L, sama juga konsepnya. Jadi konsep selalu sama gitu. Jadi kalian tuh kalau belajar sebenarnya enak. Kalau misalkan dia di antara pelat ini gitu ya, gunakan dia kasus 1 gitu ya. Kalau ternyata dia lebih dari pelat, ini kunci, ini dikunci nih, jadi dia CCF gitu. Lalu habis itu ya sisanya ini berapa, ini butuh A berapa sehingga sigma H-nya sama dengan 0. Ya, jadi idenya selalu sama. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Carisa bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Tulangan minimum disyaratkan sama dengan penampang balok persegi. Tetapi untuk balok T, dengan bagian sayap tertarik, tulangan minimum adalah sebesar persamaan 4.2 sesuai SNI 2847 pasal 10.5.2. AS min sama dengan akar dari FC per 2FY dikali B dikali W dikali D, dan AS min sama dengan akar dari FC per 4FY dikali BF dikali D, di mana BF adalah lebar bagian sayap. Oke, terima kasih. Jadi, selalu ada tulangan minimum, sekali lagi karena beton itu pasti ada muai susut, terus kena temperatur, dan seterusnya gitu ya. Jadi selalu punya tulangan minimum tentu. Kalau enggak pasti retak. Nah, jadi berapakah tulangan minimumnya gitu ya. Jadi kalau mengalami momennya positif gitu, tulangan minimumnya sama nih kayak slide tulangan tunggal ya. Kalian buka lagi tuh slide tulangan tunggal, tulangan minimum itu berapa. Nah, kalau untuk momen negatif di mana balok T-nya itu sayapnya tertarik gitu ya, pakainya yang rumus ini gitu. Itu aja sih. Jadi cek aja terhadap AS gitu. Kalau udah masuk berarti oke gitu. Kalau misalkan belum masuk, pakai AS minimum ini yang kita pasang ya. Ya, ini contoh untuk menentukan lebar efektif sayap. Nah, jadi misalkan balok T ya, ini kan persyaratannya yang ini ya. Kan persyaratan balok T ya, yang ini nih. BW ditambah 2 kali clear transverse span ini, jadi ini dimaksud clear jarak bersih gitu. Jadi jarak bersih itu udah di luar balok maksudnya tuh. Jarak bersih itu bukan as to as ya. Ini kan asnya di sini ya. Ya berarti span kalian dikurangi lebar BW itu adalah jarak bersih gitu ya. Nah itu jadi BW ditambah 2 kali clear transverse span bagi 2 gitu. Terus kalau atau ini BW ditambah 28F sama L per 4. Nah, ini deh jadinya. Ini cek semua gitu kan ya. Nah, ambil yang minimum. Oh, ternyata yang minimum yang ini 2000. Jadi ya ukuran balok T kita kayak gini ya, 2000 jadi ya segininya. Segininya 2000. Gitu. Lalu ini ya ukuran balok yang didesain. Kalau ini contohnya 300. Lalu HF-nya 125 ya, 125. Lalu ya gitu sih yang bisa kita tahu kayak gitu. Nah, ya udah deh ambil yang minimum gitu ya, gitu aja sih.
Terus, bentar. 447. Ya udah, jadi ini contohnya gitu, contohnya ada apa namanya, denah lantai seperti ini gitu. Oh ini maksudnya ini sih kayaknya slab thickness, kayaknya ini tuh ngitung si ini ya, ngitung ini. Bener sih, ini kan bentangnya 8 nih. Terus apalagi HF-nya 125 gitu ya. Nah, terus berarti baloknya 300 kali 600 gitu. Terus buat momen positif gitu. Ini kan momen positif ya. Momen positif kita kalau momen positif kan bawahnya tertarik, ya udah ini kan tertarik gitu kan ya. Terus daerah atasnya tertekan, ya udah ini gini gitu. Jadi ini adalah penampang kalau pas di bagian A gitu. Terus kalau pas di bagian B ini kan apa namanya tumpuan ya, tumpuan gitu. Nah, kalau tumbuhan bentuknya kayak gini. Jadi ini ceritanya baloknya pun tulangannya beda ya di tumbuhan sama di lapangan. Nah, karena di tumpuan itu mengalami momen negatif, kan bagian pelat tuh ketarik karena dia momen negatif. Nah, kita bisa mengakui tulangan si pelat. Ini bisa kita akui buat bantuin gitu. Kalau momen positif kan atasnya tertekan, jadi nggak perlu ngeklaim tulangan pelat gitu. Jadi tapi kalau bagian tumbuhan kita bisa ngeklaim gitu ya. Tapi ini kayaknya ada yang ini deh. Harusnya ini juga 8 meter sih, ini harusnya ini 4 meter. Karena motongnya kan gini, bentuk T-nya kalian seperti ini. Nah, gitu. Ya, jadi ikutin aja ya. L-nya adalah, berarti L-nya adalah longitudinal gitu. Ya, berarti ini bener lah. Ya udah, jadi kita ikutin aja ya, berarti L-nya ini L longitudinal, L yang setelahnya adalah clear transverse span. Gitu. Ini L, ini clear transverse span. Oke, dari sini ada pertanyaan nggak? Jadi ya gitu sih. Kita lanjut contoh. Ada pertanyaan tapi silakan ya. Kalau nggak ada kita lanjut. William Nathanael bisa tolong bacain. Bisa, Bu. Dari judulnya aja atau langsung isinya aja, Bu? Ya sama judulnya. Oke, example 5.3. Analysis of AT beam with the neutral axis in the web. Compute the positive design moment capacity of the beam shown in figure 5.11. The concrete and steel strengths are 20 MPa and 420 MPa. The beam contains number 10, not shown in figure 5.11. Yang pertama, compute BE. Assume this beam is an isolated T-beam in which the flange is used to increase the area of the compression zone. For such a beam, ACI code section 8.12.4 states that the flange thickness shall not to be less than 1/2 the width of the web.
and the effectiveness flanks which shall not exceeds 4 times the width of the web. By observation, the given flange dimensions satisfies this limit. Thus, BI sama dengan 500 mm. Yang kedua, compute D, yaitu D sama dengan 610 mm yang udah ditunjukkan dalam figur 5 dan 11. Yang ketiga ada compute A, assume that the compression zone will be rectangular, yang bisa dilihat dari rumusnya. A sama dengan AS dikali FY per 0,85 dikali F aksen C dikali BE. Sama dengan 3000 dikali 420 per 0,85 dikali 20 dikali 500 sama dengan 148 mm. Ya, oke, terima kasih. Ya, jadi ini ada contoh soal analisis balok T dengan netral aksis ada di web gitu. Jadi ini udah dikasih tahu ya, ini netral aksis ada di web tuh berarti melebihi tebal dari tebal flange-nya, tebal si pelat gitu. Nah, jadi ini adalah contohnya gitu, misalkan suruh ngitung momen positif, kapasitas momen positif gitu ya. Ada di gambar 511 ini gitu. Jadi ini penampangnya nih sudah digambarin. Terus sekali lagi kalau ada soal kalian harus ini dulu pahami betul-betul ya soalnya biar kalian tuh kalau menjawab tuh efektif efisien gitu loh. Jadi kalau ditanya A jawabnya A aja, nggak usah jawab B atau C gitu. Jadi efektif efisien gitu kalau dalam menjawab. Jadi keterpahaman soal penting juga gitu. Terus habis itu selanjutnya ya, informasi selanjutnya gitu ya di soal kekuatan FC prime-nya 20 gitu kan ya. Lalu F yield-nya 420 gitu. Lalu diameter sengkangnya 10 metrik ini ya. Gitu. Oh, oke. Jadi udah kebayang bentuknya gimana gitu ya. Katanya 511 ini. Ya, jadi kayak gini gitu. Ukuran section-nya gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian sekali lagi diketahui denah, ini nanti nggak diketahui kan ininya gitu. Jadi kalian harus ngitung dulu BE-nya gitu ya. BE-nya hitungnya gimana, sama kayak ini tadi ya. Ini tadi gitu. Guidance rumusnya ada di sini. Kalau mau balok T yang ini, kalau balok L yang ini gitu aja. Terus ya udah deh, kebetulan di soal ini gitu udah ketahui nih sectionnya tanpa kita ngitung BE. Ya udah deh, kita bisa lanjut ngerjain gitu. Ya ini kalau misalkan diketahui denahnya gitu ya, sekali lagi kalian harus ngitung gitu. Nah, di sini BE-nya udah 500. Ya, 500 mili ya. Terus habis itu ngitung D gitu ya. Nah, ini kebetulan di gambar juga D-nya udah dikasih tahu 610 gitu. Misalkan enggak, ya sekali lagi kalian ngitung aja H dikurangi cover, dikurangi sengkang, dikurangi karena ini 2 lapis ya, dikurangi diameter longitudinal itu. Diameter longitudinal dikurangi setengah spasi vertikal bersih misalkan. Spasi yang bersih tapi ya. Kalau misalkan ini spasinya as to as berarti kan D longitudinalnya per 2 ditambah setengah spasi as to as gitu aja, as to as. Itu. Nah, jadi ya udah ngitungnya kayak gini. Kalau misalkan D-nya nggak diketahui, dapatlah ini 610 gitu ya. Terus habis itu AS 6 tulangan 25 metrik itu ternyata 3000 gitu kan ya. Ya udah deh kita lanjut lagi ya.
cari A gitu ya. Cari A sekali lagi ini nggak dihafalin gitu. Cari A-nya adalah ini kita karena kita tahu A-nya itu lebih netral aksis itu lebih dari ketebalan apa namanya ketebalan flange gitu, di mana pasti kena di web gitu kan ya. Jadi kita kasus 2 nih, yang bagian ini fixin gitu kan ya, bagian ini difixkan. Terus habis itu sama kita cari suatu bagian, inilah adalah CCF tadi ya, CCF, lalu ini adalah CCW fungsi dari A gitu kan ya. Gitu. Lalu ada juga si T. Ya udah lalu sigma H sama dengan 0. Dapatlah makanya rumus yang ini. Bentar. Ya, iya sih, benar gitu. Ini kalau ini kayaknya, kalau ini rumusnya dia nebak gitu, jadi ceritanya kenapa rumusnya kayak gini, ini kan beda ya, BG harusnya kan, nah harusnya kan gini ya, nih. Gitu. Nah ini dia, dia ceritanya ini nebak dulu nih, dia ini ceritanya nebak dulu. Kalau misalkan, kita asumsikan dia ini masih ada di, di dalam sini nih, kalau misalkan ada di sini gitu, berarti kan A-nya pakai rumus biasa ya. A-nya ini pakai kasus 1 nih. Nah, ini kan pakai A kasus 1 ya. Gitu. Oh, dia tebak aja pakai A kasus 1, oh ternyata hasilnya 148 gitu ya. Padahal tebal pelat kita adalah berapa tadi? 125 gitu. Makanya oh lewat gitu. Jadi tidak bisa menggunakan kasus 1 gitu ceritanya. Makanya kayak gini nih, dia ini pakai kasus 1 dulu, ternyata lewat, baru dia pindah ke kasus 2. Tapi sebenarnya ini kalau dari judulnya sebenarnya kalian bisa langsung, oh pakai aja langsung kasus 2 gitu. Tapi ini ceritanya nggak tahu lah ya, bisa boleh lah. Jadi tebak dulu pakai kasus 1. Terus ternyata lewat, oh berarti dia kasus 2 gitu kan ya. Nah kasus 2 sekali lagi ini tadi ya, ini dikunci jadilah dia CCF, lalu ini fungsi dari A adalah CCW, lalu ini T udah fix. Jadi ya kita sigma H sama dengan 0 gitu ya. Kita bisa pakai rumus yang ini sebenarnya. Lanjut ke kasus 2 ini. Ya ini. Kita bisa langsung lanjut ke sini. Oke, kita lanjutin ya. Sharon bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Because A is greater than the thickness of the flange, our assumption that the compression zone is rectangular is wrong, and our calculated value of A is incorrect. It therefore is necessary to use the case-2 analysis procedure discussed in section 4.8 and artificially break the section into 2 beams shown as beam F and beam W in figure 4 for 8C and D respectively. 4. Analysis of MN for the flange section with A greater than HF. The compression force is beam F is given by equation F CCF equals 0.85 FC BE min BW dikali HF sama dengan 0,85 dikali 20 dalam kurung 500 kurang 250 dikali 125 sama dengan 531.250 Newton. The compression force in beam W is given by equation S CCW equals 0,85 FC BWA. Oke, terima kasih. Nah, jadi sekali lagi di awalnya pakai coba kasus 1 ya, cari A gitu. Oh, ternyata lebih gitu ya dari ketebalan pelat. Berarti
netral axis ada di web gitu, bukan di Flange gitu ya. Nah, jadi kita langsung switch ke kasus 2 gitu ya. Di sini kita langsung switch ke kasus 2. Nah, ya udah deh, kasus 2 sekali lagi ada namanya CCF, ada yang namanya CCW, terus ada si T. Jadi ada 3 ya. Kalau penambang tulangannya tunggal ada 3 pemainnya gitu ya. Nah, ini kita breakdown aja CCF apa. Nah, kayak gini sekali lagi ini nggak usah diapalin. Yang jelas gaya itu adalah tegangan dikali luasan gitu ya. Jadi tegangannya adalah segini, ini luasannya. Tinggal HF dikalikan BE dikurangi BW. Jadi yang 2 kecil sayap kecil inilah pokoknya luasan ini. Jadi ini nggak usah diapalin sebenarnya. Dapatlah sekian gitu kan ya. Lalu habis itu CCW sekali lagi tegangan kalikan luas gitu kan ya. Ya tegangannya kan 0,85 Fc prime. Luasannya berapa? Tinggal ini nih BW, ini kan udah tahu BW. Tapi ini A yang kita nggak tahu A-nya berapa. Ya udah BW kali A gitu. Terus kita lanjut. Rino bisa dong bacain? Rino Rihan ada nggak? Nggak ada nih. Rian Justin. Of course, the depth of Whitney stress block A is the major unknown for this section analysis procedure. It is found by setting the tension force. T sama dengan ASFV sama dengan 3000X 400 dikali 420 sama dengan 126 1.260.000 Newton equal to the sum of the compression force as was done to derive equation 4 sampai 38. A sama dengan T min CCF per 0,85 FC aksen BW sama dengan 1260 dikurang 531,25 dikali 10 pangkat 3 dibagi 0,85 kali 20 dikali 250 sama dengan 171,47 mm. With this value of A, CCW sama dengan 728,747 Newton. Before calculating Mn, we must confirm that the tension still is yielding using C sama dengan alpha per beta 1 sama dengan 171,47 per 0,85 sama dengan 201,7 mm. Equation 4 sampai 18 can be used to calculate the tension still strain S epsilon S sama dengan D min C per C dikali epsilon CU sama dengan 610 dikurang 201,7 per 201,7 dikali 0,003 sama dengan 0,00607. This clearly exceeds the yield strain 0,0021, so the assumption that the tension still is yielding is confirmed. It should be noted that the distance to the extreme layer of the tension still dt will exceed D for this section. So the strain at the extreme layer of tension still epsilon T it will exceed epsilon S. Thus, epsilon T exceeds 0,005, making this a tension controlled section with theta equal to 0,9 using equation 4 sampai 39 to calculate Mn. Mn sama dengan CCF dikali D min HF per 2 ditambah CCW dikali D min A per 2. Mn sama dengan 531.250 dikali 610 dikurang 125 per 2 ditambah 728.747 dikali 610 dikurang 171,47 dibagi 2 sama dengan 672,8 kN meter. Dan
PMN sama dengan 0,9 dikali 672,8 sama dengan 605,5 kN per meter. Cek whether AS lebih besar sama dengan AS min. AS min sama dengan akar FC aksen per 4 FY, BWD sama dengan akar 20 per 4 dikali 420 dikali 250 kali 610 sama dengan 400 mm kuadrat. AS min sama dengan 1,4 per FY dikali BWD sama dengan 1,4 per 420 dikali 250 dikali 610 sama dengan 508 mm kuadrat. AS sama dengan 3000 mm kuadrat lebih besar AS min sama dengan oke. Oke, terima kasih Ryan. Oke, jadi ini kalau AS min ini gitu ya, rumusnya ini kalau sekali lagi sayapnya tertarik ya, jadi momennya negatif. Nah, di sini kan disuruh cari kapasitas momen positif. Jadi AS minimumnya mengikuti slide sebelumnya ya. Jadi ini adalah rumus AS min di slide sebelumnya. Oke. Ya, jadi tadi kita lanjutkan gitu ya. Jadi ceritanya adalah ternyata dia lebih dari tebal pelat sehingga dia menjadi kasus 2 gitu kan ya. Kasus 2 ada si CCF, CCW gitu kan ya. Ini semua kita bisa cari CCW fungsi dari A yang kita nggak tahu gitu kan ya. Nah, lalu udah dijelasin juga sama Ryan itu gimana carinya. Ini A-nya itu adalah unknown gitu ya. Yang lainnya diketahui cuma A yang unknown. Lalu T-nya pemain ketiga ini juga udah jelas ya, segini gitu. Nah, lalu sekali lagi ini adalah sigma H sama dengan 0, jadi nggak usah dihafalin ya. Ini sigma sama dengan 0, dapatlah rumus yang ini gitu. Sehingga dapat si A itu 171 gitu. Nah, lalu ya dengan si A sekian gitu, CCW sekarang bisa fix gitu karena tadi kan A itu unknown ya, jadi ini sekarang jadi fix gitu kan ya. Nah, lalu diingetin juga sebelum menghitung MN harus memastikan tulangan tarik itu leleh karena kita sekali lagi asumsinya tadi adalah tulangan tarik leleh sehingga di sini bisa F yield gitu ya gitu. Nah, jadi kita harus cari dulu C-nya gitu. Kita harus gambar dulu nih yang kurva regangan yang kayak gini nih ya, harus kita gambar. Harus tahu C-nya berapa, ini kan C di sini harus berapa gitu. Caranya ya ini tadi udah ada tahu A dibagi beta 1 dapatlah sekian gitu ya. Beta 1 sekali lagi itu ada grafiknya gitu ya, belum selalu 0,85. Terus habis itu kita pakai perbandingan segitiga. Kayak gini juga tidak usah dihafalkan. Nah, terus dapatlah 0,006 gitu. Harus kita cek terhadap epsilon yield. Sekali lagi epsilon yield itu tadi itu ya tegangan dibagi regangan adalah E sehingga saat yield berarti regangannya yield. Berarti regangan yield sama dengan tegangan yield dibagi E gitu. Dan 0,0021 ya tadi saya bilangnya 0,021 tapi ternyata 0,0021. Nah, ternyata lebih sehingga dia leleh. Berarti di sini boleh pakai F yield. Lanjut deh kalau gitu. Terus habis itu ya kita bisa tahu gitu ya dt-nya gitu. Kita bisa tahu epsilon S-nya juga gitu. Ini di grafik P yang awal-awal juga bisa dilihat di situ. Kalau epsilon T-nya lebih dari 0,005, Pi bisa diambil 0,9. Jadi ada grafik Pi, ada grafik beta 1 ya. Di slide sebelumnya dibuka lagi, beta 1 nggak selalu 0,85, tidak selalu 0,85, tergantung grafik. Pi juga tidak selalu 0,9, tergantung epsilon ini, tergantung si epsilon tulangannya ya. Gitu, ini ada grafiknya, ini 2, ini saya ngingetin lagi. Terus habis itu kita ya udah deh kita cari PMN-nya. Kita cari MN-nya, ini perlu sekali lagi ini nggak perlu dihafal, kalian gambar aja apa tadi grafik gayanya gitu. Jadi gambar aja ya CCW di mana, CCF di mana gitu ya.
CCF di mana, lalu T di mana, gitu-gitu kan ya. Ini D, ini apalagi tadi ini HF bagi 2, HF bagi 2, ini A per 2 gitu ya. Jadi ini digambar-gambar aja. Lalu sigma momen di sini nih gitu. Dapatlah ini. Sehingga setelah dihitung-hitung seperti ini, sehingga BMN-nya seperti ini gitu. Lalu cek terhadap AS minimum, oh ternyata lebih dari AS minimum, oh berarti boleh gitu. Ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan, ini ya nanya ya. Michelle bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Determine BF for a beam T-section that is part of a continuous floor system. Consider the portion of the continuous floor system shown in figure 4.45 and the central floor beam spanning in the horizontal direction. The beam sections corresponding to section lines AA and BB in figure 4.45 are given in fix 4.46 and 4.47 respectively. The limit given in ACI code section 8.12 for determining the effective width of the compression flange for a beam section in a continuous floor system are BE lebih kecil sama dengan L per 4 sama dengan 24 feet dikali 12 in per feet per 4 sama dengan 72 in. BE lebih kecil sama dengan BW plus 2 kali 8 HF sama dengan 12 in plus 16 kali 5 in sama dengan 92 in. BE lebih kecil sama dengan BW plus 2 kali 10 feet minus BW per 2 sama dengan 10 feet sama dengan 120 in. Oke, terima kasih. Oke, jadi ini sama ya, ini sama. Ya, ini jadi soalnya sama sebenarnya. Diketahui, ya ini diketahui gambarnya kayak gini sih. Ini dalam metriknya udah dalam metrik seperti itu gitulah ya. Kalau ini tadi dalam imperial units gitu. Sekarang kita yang ini adalah analisis balok T terhadap momen positif dan negatif gitu. Terus ya yang pertama kita harus cari tahu BE gitu karena diketahuinya sih ini apa tadi denah ya, denah mengikuti gambar 445 ya ini. Jadi yang diketahui denahnya sih berarti makanya kita harus ngitung BE-nya. Terus habis itu 445, 446, 447. Nah ini, oh ini berarti yang tadi ini ya sebenarnya. Coba kita jadi kasus gitu. Jadi ceritanya adalah baloknya di sini pun tulangannya beda ya jadi daerah tumpuan sama daerah lapangan gitu ya. Ini B ini juga tumpuan kan B gitu. Ini daerah tumpuan sama lapangan. Itu tulangannya pun beda. Jadi daerah lapangan itu banyak di bawah karena ya momen positif ya tulangan yang di bawah itu banyak. Jadi karena serat bawah tertarik. Lalu di atasnya cuma ada 2D, 22 gitu. Nah, lalu saat di tumpuan gitu, yang banyak itu jadi yang atas gitu. Karena ya tumpuan itu momen negatif gitu ya. Sekali lagi kalian kalau unstroke gitu, grafik momennya tuh kayak gini nih. Ya gitulah. Jadi di sini ada momen negatif nih di daerah tumpuan ini ada momen negatif gitu ya. Terus
daerah lapangan gitu ada momen positif. Nah, ini yang ke arah sana. Sekarang yang ke arah sini juga gitu ya. Ini momen negatif di sini gitu ya, lalu momen positif, lalu negatif lagi gitu. Jadi daerah sini tuh gedenya di momen negatif, daerah tumbuhan. Daerah lapangan gedenya di momen positif gitu. Nah, baloknya sendiri itu sekali lagi tulangannya beda karena itu tadi ya, bagian lapangan banyaknya di bawah, bagian tumbuhan banyaknya di atas gitu. Jadi udah dibedain nih sama dia gitu. Terus dia mau nganalisisnya balok T juga. Jadi ketika momen negatif, tulangan pelat ini bisa kita klaim gitu. Gitu ceritanya. Jadi ketika menahan momen positif, penampang inilah yang kita analisis. Lalu ketika momennya negatif, penampang yang ini yang kita analisis. Gitu ceritanya. Dari soal ini ya. Xavier, bisa tolong bacain? Javier, Bu. Iya, Bu. Oke. For parts 1 and 2, use the following materials properties. F aksen C sama dengan 4000 PSI. Dalam kurung beta 1 sama dengan 0,85. NFY sama dengan 60 KSI. For the T section and figuration 446, calculate MN and AS minimum. For the given section, AS sama dengan 6 dikali 0,60 inch kuadrat sama dengan 3,60 inch kuadrat. And A aksen S sama dengan 2 kali 0,79 inch kuadrat sama dengan 1,58 inch kuadrat. For a typical floor system, main span section are subjected to positive bending, and section near the end of the span are subjected to negative bending. The beam section in figuration 446 represent the main span section of the floor beam shown in figuration 445 and thus is layers. The minimum spacing required between layers of reinforcement is 1 in. Dalam kurung ACI Code Section 7.6.2. Thus, the spacing between the centers of the layers is approximately 2 in. Assuming the section will include a number 3 or number 4 stirrup, it is reasonable to assume that the distance from the extreme tension edge of the section to the centroid of the lowest layer of steel is approximately 2.5 in. So the distance from the tension edge to the centroid of the total tension reinforcement is approximately 3.5 in. Thus, the effective flexural depth D and the distance from the top of the section compression edge to the extreme layer of tension reinforcement DT can be calculated to be D sama dengan 24 in dikurang 3,5 in sama dengan 20,5 in. DT sama dengan 24 in kurang 2,5 in sama dengan 21,5 in. Oke, terima kasih. Nah, jadi kita lanjut gitu ya. Itu awal yang jelas intinya adalah di sini ceritanya adalah penampang yang tengah sama yang tumbuhan beda gitu ya. Jadi ya kita harus ngitung satu-satu gitu ya. Jadi yang bagian atas ini adalah menerima momen positif gitu ya. Kita cek gimana gitu. Lalu yang bawah ini menerima momen negatif. Kita cek tuh gimana. Nah,
Di sini ya diketahui kalau apa FC prime-nya sekian gitu. Kalau FC prime sekian, beta satunya 0,85. Sekali lagi ada grafiknya gitu kan ya. Lalu F yield-nya diketahui 60 KSI. Ya ini agak kalian agak PR sedikit ngubah ke MPA gitu ya. Kalau kalian terbiasa dengan metrik unit, ini imperial unit. Terus habis itu juga udah diketahui kalau AS-nya, ya ini juga kalian bisa ngitung manual sih. Ya udah ya 6D19 gitu kan ya. Untuk 446. Nah, ini ngitung dulu. Jadi harus ngitungnya satu-satu. Jadi kita ngitung dulu misalkan ini cari momen positif yang penampang atas dulu nih gitu. Jadi ya udah deh ini hitung aja ini AS berapa di sini gitu ya. Lalu ini jadi AS aksen gitu. Nah, lalu dari ini ini kan titik tangkap sentroidnya ya. Kita cari D-nya berapa tadi yang dibacain itu D aja ini ya. Ini dari AS aja sampai ke serat tekan terluar itu D. Nah, lalu habis itu ini juga punya titik tangkap kan ya sentroid lah ya, di pas banget lah ya di tulangannya gitu. Itu namanya D aksen. Jadi berapa ya ini ya? Ini 21,5 in sama 20,5 in. Ya, ini pasti pakai imperial ya. Tapi ini bisa kalian hitung seperti itu gitu kan ya. Nah, terus habis itu ya udah deh. Kalian lanjut lagi cara yang sama kayak tadi. Coba dulu kasus 1, coba dulu ya kasus 1 gitu. Kalau dia ada di ini, misalkan ada di sini, misalkan ada di tebal pelat. Nah, jadi pakai rumus yang ya ini kita lihat aja yang prosedur ya. Nah, kita coba pakai ini dulu gitu kan ya. Gitu. Apakah benar hanya kurang dari tebal pelatnya 125 ya gitu. Nah, kalau misalkan kalau misalkan lebih gitu, berarti kita langsung switch ke kasus 2 gitu ya. Nah, kalau misalkan tetap kasus 1 ya lanjut aja ya, berarti ya kalau udah tahu A lalu habis itu cari buktikan dulu kalau leleh gitu kan ya. Terus habis itu kita cari pemain-pemainnya gitu ya, lalu sigma H sama dengan 0 gitu kan. Terus habis itu kita langsung cari MN-nya dengan mencari P yang dari grafik P gitu. Terus dapat nanti PMN penampang yang ini gitu. Nah, sekarang kalau itu dia benar-benar ada di tebal pelatnya gitu. Kalau misalkan enggak, ya udah pakai cara kasus 2 gitu ya. Ya pokoknya gitu caranya. Ininya udah fix kan, berarti ini dikunci, jadilah dia CCF gitu kan ya. Lalu ini juga CCF dijumlahin. Lalu yang bagian sini jadi CCW gitu kan ya. Lalu ini T. Nah, sekarang ada 3 pemain, sigma H sama dengan 0 gitu kan ya. Dapat A-nya berapa? Nah, lalu habis itu buktikan yang T ini leleh gitu kan ya. Lalu rumus PMN-nya berapa? Gitu aja dapat nih. Ini kapasitas momen positif di tumbuhan gitu. Nah, kalau sekarang habis itu kita analisis yang tadi di lapangan, sorry ya salah ngomong. Nah, sekarang kita analisis di daerah tumbuhan, yaitu momen negatif. Caranya juga sama. Jadi kalau momen negatif gitu ya, berarti ya kalau kayak gitu kalau momen negatif ini tinggal gampang aja ya. Jadi daerah tertekan kan pasti daerah sini ya tertekan, A-nya berapa. Nah, ini nggak ada ini kasus apakah lebih dari flank dan seterusnya, langsung aja dalam fungsi A berarti. Jadi kalian tinggal ngebalik aja si baloknya, bentuknya sekarang jadi gini kalau kalian susah bayangin ya. Gitu. Jadi sekarang
Di sini tulangannya banyak, udah ininya 3D22, lalu ininya berapa ini? Ini total 6D16 berarti ya. Di sini sama sini total 6D16. Terus ya ini jadi AS. Jadi AS gitu kan ya. Ini jadi AS. Jadi T nih gitu. Lalu 3D19 di sini jadi AS aksen. Gitu. Lalu habis itu cari D gitu ya. Ya ini D-nya udah dicari belum? Oh belum ya. Ya, D-nya ya ini segini ini ya. Pokoknya tinggi dari sini sampai segini. Berapa ini? Kayaknya 600 kurangi 65 ini. Dapatlah D. Jadi kalau bingung, ini D aksen, sorry, ini D aksen ya. Ini karena tulangan ketekannya kan di sini, jadi ini D aksen. Nah, untuk apa namanya D aja itu ini nih, ya yes, ini sih, ini nih. Nah, ini D aja. Nah, ini D aja. Jadi kalau bingung bayanginnya dibalik aja mendingan ya kalian ya. Jadi ini D aksen di sini ya, 65 ini D aksen gitu. Terus di sini pokoknya serat tertekan terluar sampai ke as tulangan itu D. Gitu ya. Jadi segini ini D. Terus habis itu apa lagi? Ya udah deh. Terus nah, daerah tertekan adalah yang ini gitu kan ya. Ini daerah tertekan misalkan. Ya udah deh, berarti kan ini ada C konkret misalkan ya. Lalu ada AS aksen ini menghasilkan C steel gitu kan ya. Lalu ini T. Jadi ya udah pemainnya 3 nih, CS, CC sama T. Sigma H sama dengan 0. Sigma H sama dengan 0. Nanti dapat A-nya sedalam apa nanti. Kita dapat tahu nih A-nya sedalam apa. Gitu. Pokoknya A itu daerah tertekan ya. Jadi kalau kalian bingung bentuknya gini, kalian balik aja karena terbiasa atas tuh tekan gitu. Kalian balik aja kayak gini. Terus habis itu ya udah deh, udah dapat A ya. Kalian buktikan lagi apa dengan tarik leleh ini nih. Yang segini nih leleh kalian buktikan lagi. Terus apa lagi? Habis buktiin leleh, lalu masuk ke rumus PMN gitu ya buat momen negatifnya. Dapatlah ini PMN momen negatif, ini dapat PMN momen positif. Ya gitu aja sih. Ada pertanyaan nggak? Ya, jadi ini apa? Ini belum selesai gitu ya, tapi caranya gitu. Tadi udah saya bahas di sini caranya. Kalau kalian terbiasa ngitungnya momen positif, ketika disuruh cari momen negatif, kalian balik aja si baloknya biar kalian gampang bayanginnya. Terus caranya selalu sama. Dari sini ada pertanyaan nggak? Ya, kalau Bu, ya maaf, Bu. gimana? Kalau mau bertanya tentang yang minggu lalu, apakah boleh, Bu? Boleh, boleh. Saya ingin bertanya sih, Bu. Kalau misal minggu lalu kan untuk permisalan D kan di awal kan untuk range-nya kan 1/4 D sampai 1/3 D ya, Bu. Ya. Untuk yang analisis penapang balok tulangan ganda. Nah, kalau misal setelah saya iterasi dan di range tersebut tidak memenuhi syarat, apakah boleh di luar range ini, Bu? Untuk Oh, D-nya boleh banget. Jadi itu tuh cuma buat tebakan awal gitu, tebakan awal karena kita ya butuh menebak gitu kan ya. Jadi kira-kira segitu dulu deh gitu. Tetapi kenyataannya nggak segitu ya boleh karena itu sifatnya cuma tebakan, nggak ada itu rumus pasti di situ. Jadi itu cuma buat menebak angka gitu. Boleh banget sih. Oh ya, baik Bu, terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Permisi Bu. Iya. Bu, saya ingin bertanya yang soal minggu lalu juga. Itu yang tahap pertama yang asumsi tulang tarik lele itu apakah perlu dibuktikan di awal itu atau di poin ke-9 ya Bu?
Bentar, poin ke-9 apa ya? Oh ini ya, bentar. Biar saya jawabnya bisa tepat sasaran, saya buka aja slide-nya langsung. Nah, tadi pertanyaannya harus dibuktikan di poin 9 ini kan buktiin ya. Di poin 9 ini kan buktiin. Iya, Ibu. Jadi yang poin pertama itu cuma asumsi aja ya, Bu? Nggak usah dibuktikan gitu ya, Bu? Oh iya, benar sekali, tepat sekali. Jadi kita asumsi dulu. Jadi kita itu selalu ya kalau kita nggak tahu gitu, kita butuh nebak gitu. Kadang-kadang kita tuh selalu harus butuh nebak dulu gitu. Nah, tebakan itu harus kita buktikan kalau udah keluar desainnya, kita harus ngebuktiin asumsi kita gitu. Ceritanya gitu sih. Jadi kita asumsiin dulu kayak gini, karena emang kita mau masuknya tuh kondisi under reinforce kan. Soalnya bisa jadi itu tadi kondisinya tuh bisa jadi ada 3. Ada di sini nggak ya? Oh, ada ya. Ya itu bisa jadi dia tuh kondisinya under reinforce, over reinforce, atau balance kan gitu. Untuk suatu nilai MU gitu. Untuk satu nilai MU ini gitu, untuk menghadapi si ini gitu, dia itu bisa aja kondisinya bisa kita setting dia itu ya tulangannya nggak terlalu kerja keras gitu. Berarti kan itu over reinforce, kayak kebanyakan tulangan misalkan buat nahan segini aja kita kepasang tulangannya kebanyakan. Nah itu kita dari 3 kondisi itu ya kita tuh bisa ngedesain gitu, mau under reinforce, over reinforce, apa balance gitu. Nah kita kan bisa milih ya, jadi kita kalau bisa maunya ya under reinforce gitu. Nah kalau pakai under reinforce ini tulangannya disuruh leleh gitu, jadi kita nyuruh tulangan tuh nggak nyantai-nyantai ceritanya. Kalau under reinforce tuh kita suruh tulangan itu bekerja luar biasa keras lah intinya lah. Kalau over reinforce ini tulangannya entah itu kebanyakan, tulangannya cuma kerja-kerja dikit gitu ya, kita maunya tulangan yang kerja banyak, karena sekali lagi keruntuhan terkontrol tarik itu lebih ductile. Kita nggak suka kalau yang menentukan itu adalah terkontrol tekan, di mana betonnya hancur gitu. Kita nggak suka karena brittle. Jadi ya udah kita setting dulu aja kondisi 1 gitu kan ya. Lalu kita rancang nih. Jadi kondisi ini step 2 sampai step 8 ini kita rancang berdasarkan asumsi kondisi 1. Nah, mau lanjut lagi gitu, ini kita harus buktikan dulu. Pokoknya sebelum menghitung momen di sini lah ya. Pokoknya selalu sebelum menghitung momen, kita harus buktikan dulu semua asumsi kita benar gitu. Kalau misalkan ternyata sampai sini asumsi salah, berarti kan yang kejadian bukan under reinforce, berarti over reinforce gitu. Nah, sekali lagi, kalau ternyata epsilon S-nya itu kurang dari epsilon yield, di mana tulangan tidak leleh, kita nggak boleh pakai F yield di sini. Jadi ngitungin ini nggak boleh pakai F yield nih. Gitu, kita nggak boleh ini pakai F yield, harus AS, FS gitu. Dengan FS sama dengan, sekali lagi kalau selalu lupa gitu ya, kalau selalu lupa selalu tegangan peregangan adalah modulus, sehingga kalau ini Fs kan tegangan steel gitu kan ya, ini kan regangan steel, jadi berapakah Fs, ya tinggal modulus 200.000 ya dikali epsilon S yang kita dapatkan yang kurang dari 0,0021 itu, dapatlah dia si Fs. Jadi kalau di grafik tegangan regangan, ini tegangan, ini regangan, dia ada di sini nih, kita nggak tahu berapa fungsi dari E gitu. Jadi di bawah leleh, karena lelehnya di sini gitu, di leleh ya gitu. Ya udah deh, jadi kita
kita ngulang di sini. Kalau misalkan di nomor 9 ya nggak kesampaian, oh berarti dia nggak under enforce tuh. Kalian ngulang di sini gitu. Atau kalian turunin AS-nya gitu. Bisa juga sih kalian turunin AS-nya sampai F yield-nya kena lagi gitu juga bisa. Kalau nggak mau ganti tulangan ya mau nggak mau FS-nya yang di-adjust ya. Gitu. Oke, gimana kira-kira menjawab kan ya? Menjawab Ibu, terima kasih Ibu. Iya. Oke. Nah, jadi kalau engineer kayak gitu, kita tuh suka kayak harus nebak dulu karena kita butuh. Jadi ada kadang-kadang kita agak iterasi gitu ya. Ini kan sebenarnya juga iterasi ya. Di sini kan juga agak iterasi dikit gitu. Tapi ya mau nggak mau kita harus nebak. Jadi ini juga tebakan ini ya. Nah, ini juga tebakan gitu. Belum pasti di range ini, cuma kira-kira kalau kita nebaknya di sini agak-agak keluar dikit gitulah ya dari range gitu. Kalau kalian nebaknya D gitu mungkin jauh masihan. Jadi kalau misalkan angka pasnya di sini gitu kan ya. Nah, dia ini cuma ngasih range tebakan sekian. Nah, kalau nggak ada si range-nya ini kalian bisa nebaknya di sini, bisa nebaknya di sini. Jadi iterasinya jauh kan. Coba dikurangi dapat segini, kurangi sedikit dapat segini. Gedein, kurangi, mulai range-nya mengecil gitu kan ya, baru dapat yang pas di sini misalkan. Itu aja sih, jadi ini nggak ada kunciannya gitu, maksudnya nggak ada harus sekian, itu hanya tebakan kira-kira. Ya, oke gitu. Ya gitu. Jadi banyak ya nggak cuma di beton sih. Kalian nanti ngedesain apapun gitu ada yang harus nebak dulu. Nah tapi ya itu asumsi itu semuanya harus dibuktikan gitu. Jadi kita nggak bisa yang ya asumsi sekian. Habis itu nggak tahu apa kejadian atau enggak asumsinya. Nah itu takutnya di lapangan tuh yang kejadian nggak seperti yang kita asumsikan. Jadi sebaiknya kita kalau mengasumsikan perlu kita buktikan asumsi kita gitu ceritanya.